مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita semoga tetap semangat untuk meneruskan pengajian, meneruskan kajian yang tentunya kita harapkan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita teruskan pembahasan kali ini, membahas tentang rukun sholat bagian yang akhir dari 3 bagian yang ada, yaitu rukun sholat fi'liyah atau rukun sholat yang berkaitan dengan gerakan tubuh. Ada 12. Sebagaimana kalau kita memahami rukun sholat ada 18, maka sisa ini kan ada 12. Sudah diambil 6, yang qalbiyah sama yang qauliyah. Tapi kalau kita berbicara dengan dasar rukun sholat yang 14, yang tadi sudah pernah kita bahas, itu hanya beda lafaz saja, beda lafzi, ittifaq maknawi, biasanya begitu. Yang pertama adalah berdiri, al-qiyam ma'al qudrah. Yang pertama dari rukun sholat fi'liyah ini adalah berdiri bagi yang mampu. Sekali lagi, berdiri bagi yang mampu. Artinya berdiri menjadi rukun sholat itu dengan persyaratan bahwa si musolli itu atau orang yang sholat kondisi fisiknya mampu untuk berdiri, maka wajib dia berdiri. Ini tentu yang kita bahas untuk sholat-sholat yang fardu ya, sholat-sholat yang wajib, sholat fardu. Kalau sholat sunnah ada perdebatan, ada pembahasan. Pada intinya boleh juga kita lakukan dengan duduk. Kita bahas yang sholat fardu, sholat maktubah. Al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri bagi yang mampu. Nah, kalau tidak mampu bagaimana? Kalau tidak mampu berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Kalau tidak mampu berdiri, boleh melakukan sholat dengan cara duduk. Pertanyaannya, duduknya bagaimana? Begitu. Disebutkan dalam teks-teks kitab yang ada itu, duduknya yang terbaik itu duduk iftiros. Artinya duduk dengan pantat kita itu dilambari oleh kaki kita, kayak orang tahiyat awal. Duduk yang utama seperti itu. Nah, kalau tidak mampu, misalnya kakinya sakit, tidak mampu untuk dijadikan alas misalnya, ya duduk biasa. Kalau kemudian duduk juga nggak mampu, ada cara yang lain lagi, yaitu tiduran miring. Tidak mampu lagi, ya tidur terlentang. Suatu saat akan kita bahas penjelasan tentang itu. Berdiri bagi orang yang mampu. Kemudian yang kedua adalah rukuk. Rukuk. Ada persyaratan rukuk. Jadi ada syarat di dalam rukun. Rukuk menjadi rukun sholat. Pelaksanaan rukuk ada persyaratannya. Persyaratannya yang pertama adalah qasdun, berkehendak atau sadar bahwa kita rukuk, kita ingin melakukan rukuk. Itu ada persyaratan seperti itu. Jadi kita misalnya mau rukuk, ya kita sadar bahwa selesai baca suratul Fatihah, sekarang mau rukuk. Ada kesadaran seperti itu. Hampir perubahan-perubahan rukun, intikal rukun, perubahan-perubahan rukun di situ dipersyaratkan qasdun, dipersyaratkan ngerentak atau niat. Rukuk, kemudian i'tidal, sujud, dipersyaratkan untuk ngerentek kita melakukan rukun-rukun tersebut. Ini bagus, sehingga kita diharapkan dengan adanya persyaratan ini kita tidak lupa dalam sholat kita. Karena bagi orang yang sudah biasa melakukan sholat,
Maksudnya sholat sudah jadi kebiasaan. Kadang-kadang ya saking refleksnya, saking apalnya tuh refleks. Makanya yang habis Fatihah terus rukuk tanpa ada kesadaran bahwa kita sedang melakukan satu rukun sholat. Saking apalnya. Nah, maka persyaratan ini bagus dihadirkan. Kerentek untuk melakukan rukuk. Kemudian dalam rukuk ini posisi tubuh kita yang bagus itu ya rata. Jadi misalnya gini, rata. Jangan ke sana. Kalau seperti ini tidak rata atau belum nyampe rata, itu bisa membatalkan sholat atau kita gagal. Atau terlalu ke bawah. Kalau terlalu ke bawah itu makruh, tapi nggak sampai membatalkan sholat. Yang paling bagus ya pas, siku. Rukuk, dalam rukuk ada tumak ninah. Tumak ninah itu artinya adalah berhenti sejenak. Berhenti sejenaknya itu kayak apa? Biqadri tasbih. Kira-kiranya orang membaca subhanallah. Maka yang paling aman apalagi di suasana Ramadan, tarawih ini biasanya kan kebut-kebutan. Bahkan pernah ada yang viral gitu ya. Sekarang kan musim viral. Ada yang viral itu di YouTube, sholat isya sama tarawihnya itu 7 menit atau berapa? Kayak apa itu sebetulnya? Nah, jadi mohon maaf, ini kita bahas sholat, tentu yang kita bahas tentu yang wajib dulu. Nanti yang sunnah ada pembahasan sendiri, karena ada banyak perdebatan berkaitan dengan pelaksanaan sholat-sholat yang sunnah. Kembali ke bahasan pokok, jadi rukuk itu ada tumak ninah di dalamnya. Kira-kira nih, niku maca tasbih. Berarti ketika rukuk Allahu Akbar, baca tasbih sekali, subhanallah. Kemudian i'tidal, itu sudah cukup. Utamanya tentu ya 3 kali membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tasbih sekali itu sudah cukup. Sudah ada tumak ninah di sana. Saya nggak menganjurkan satu ndak ya. Ini kita membahas istilahnya penjelasannya kayak gitu. Tentu yang utama ya 3 kali. Kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. I'tidal itu ada tumak ninah juga. Jadi setelah rukuk diam sesaat, kemudian bangun dari rukuk namanya i'tidal, itu juga diam sesaat. Kaidahnya sama. Tumak ninah itu ya biqadri tasbih, sama. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kemudian turun sujud. Allahu Akbar, turun sujud, baca tasbih lagi, sama. Dalam sujud juga ada tumak ninah. Nah, sujud ini ada pembahasan unik ini. Kenapa perlu kita bahas lebih detail masalah sujud? Karena masih sering kita melihat sahabat-sahabat, teman-teman di luar sana, Allahu a'lam, saya juga tidak tahu karena belum tahunya dia atau karena apa saya tidak tahu, tapi sujudnya itu mohon maaf kadang-kadang kurang pas menurut panduan fikih Syafi'iyah. Saya mengatakan Syafi'iyah ya karena memang ngajinya yang fikih-fikih mazhab Syafi'iyah. Sujud itu kan meletakkan anggota tubuh, yaitu kedua telapak tangan, terus telapak kaki, kemudian lutut sama batok ya, jidat istilahnya. 7 anggota tubuh. Tetapi seringkali kita masih melihat orang sujud itu kakinya tidak madal. Kalau kakinya tidak madal, jari-jari kakinya tidak madal, berarti kan tidak 7 anggota tubuh yang menempel itu tadi. Jadi sekali lagi, jari-jari kaki kita pancatkan, kita padalkanlah bahasane ngoten, dipadalne ngoten. Jadi epek-epeke sikil, epek-epeknya
batinul kafi. Jadi batine apa-apa sikil itu dipadani. Itu diantara persyaratan sujud. Kemudian meletakkan kepala sekadar beratnya kepala. Artinya ya sa'abote sirah ditamlekno. Tidak boleh ditahan-tahan atau diangkat-angkat. Itu diantara persyaratan sujud. Di dalam sujud juga ada tumak ninah. Sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Di situ juga ada tumak ninah. Sujud lagi, tumak ninah. Kemudian yang terakhir tahiyat tasyahud. Nah, yang dibahas tentu yang terakhir, karena tahiyat awal itu sunnah. Yang dibahas yang terakhir. Tahiyat akhir duduk. Yang utama duduknya itu tawar, bukan iftiros. Duduknya langsung pantatnya menempel ke sajadah, tidak dialasi oleh kaki. Kan ada tahiyat awal, tahiyat akhir beda. Itu sampai situ, kemudian duduk di tasyahud akhir, membaca tahiyat sampai selesai salam. Nah, itu yang menjadi rukun fi'liyah atau rukun sholat yang berupa perbuatan tubuh atau pergerakan anggota tubuh. Nah, di antara pembahasan pembagian rukun sholat ini, yang paling sulit itu yang bagian kedua, yaitu rukun qauliyah. Kalau gerakan itu lebih mudah. Yang paling sulit itu rukun qauliyah, karena di situ memang harus belajar tajwid juga, belajar aturan baca juga. Nah, maka seyogianya jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kita tahu berkaitan dengan pelaksanaan sholat kita. Saya jadi teringat dulu ketika pernah singgah di pesantren Miftahul Ulum, ikut tabaruk ke Kiai Haji Rasyid Dahlan. Di sana ada Mbah Yai Sepuh namanya Yai Abdul Qadir. Itu setiap malam Rabu itu seluruh santri itu ngajinya pas sholatan. Jadi mulai yang anak santri baru sampai santri senior, semuanya kalau malam Rabu itu ya setar bacaan sholat. Itu sampai sedemikian rupa bentuk usahanya, hati-hatinya. Karena kaidah dasarnya kan begini. Ketika kita melakukan sesuatu ibadah, kita melakukan suatu ibadah, masih ada kesalahan dalam pelaksanaan. Tetapi posisi kita sungguh-sungguh belajar, masih terus belajar, maka boleh kita berharap kemurahan Allah. Bahasanya dimaklumi. Tetapi kalau kita sudah merasa bisa, merasa cukup dan tidak pernah untuk meneliti ulang dan kemudian terjadi kesalahan, kita bisa masuk dalam kategori taksir. Taksir itu sengaja, ndablek bahasanya. Tidak ada upaya untuk memperbaiki sholat. Ya tentu tidak harus kayak waktu di pesantren kayak gitu setiap malam maupun enggak. Ya paling tidak kita sadar sekali waktu kita perlu juga untuk ketemu orang-orang yang menurut kita lebih alim, lebih paham, kemudian kita tanya, suruh melihat sholat kita, mentasbihkan sholat kita, sehingga semakin hari kualitas sholat kita paling tidak dalam kacamata syariat itu menjadi lebih baik. Demikian penjelasan berkaitan dengan rukun sholat dan pembagiannya. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.